sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka pelayanan publik yang semakin baik. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas birokrasi dengan target tahun 2024 indeks reformasi birokrasi mencapai 60,3. Dari saat ini 50,92. Yang kedua, misi kami adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, yaitu dengan mempertahankan dan melestarikan kawasan hutan, sungai, dan daerah tangkapan air agar ketersediaan air tetap terjaga serta tercegah dari pencemaran lingkungan. Tujuannya meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang diukur dengan indeks kualitas lingkungan hidup yang saat ini 2019 66,708 dan diharapkan pada tahun 2024 menjadi 68,05. Yang ketiga, misi kami adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kompetensi sumber daya manusia daerah, yaitu mempersiapkan SDM dari masa kehamilan, kelahiran, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Melalui upaya peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan anak dan perempuan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, memberdayakan masyarakat miskin, perlindungan penyandang masalah sosial dalam suasana yang aman. Tujuannya meningkatkan indeks pembangunan manusia Kabupaten Waikanan yang saat ini berada pada angka 67,19 diharapkan pada tahun 2024 mencapai angka 70,04. Yang keempat, misi meningkatkan perekonomian daerah berbasis kawasan didukung ketersediaan infrastruktur, yaitu dengan mengembangkan kawasan strategis berbasis potensi daerah, khususnya sektor pertanian dan perkebunan secara terintegrasi dari hulu dan hilir, meliputi industri pengolahan, perdagangan, dan jasa, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai, transportasi, telekomunikasi, dan sumber daya air. Tujuannya adalah meningkatkan perekonomian daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi yang baik dari rata-rata selama 2016 sampai 2019 sebesar 5,16% dan diharapkan 2021 sampai dengan 2024 mencapai 5,30%. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, Pak Adipati? Sip. Cukup? Baik, Cukup. Kita kasih tepuk tangan juga untuk calon nomor 2, Bapak Adipati Surya. Hadirin berbahagia para pemirsa dimanapun Anda berada, para pasangan, para calon yang saya hormati, kita sudah melewati segmen pertama dari acara debat kita akan berlanjut kepada segmen kedua untuk pendalaman visi dan misi, tapi kita jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di debat publik calon Bupati Waikanan 2020. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Ya, tentu ada perbedaan ya, karena pilkada-pilkada terdahulu masih memperbolehkan para peserta pemilihan untuk melakukan rapat umum, mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengundang keramaian, yang kemudian juga arak-arakan dan lain sebagainya. Tentu di kondisi pandemi seperti ini, KPU tentu saja harus mengeluarkan PKPU yang menjalankan tahapan-tahapan penyelenggaraan sesuai dengan protokol COVID. Karena bagaimanapun juga tentu kita sebagai warga negara harus kemudian agar paparan COVID ini bisa diminimalisir bahkan ditiadakan, harus berperan aktif untuk kemudian menerapkan protokol COVID-19 dengan menggunakan masker, menggunakan face shield, dan tentu saja tidak hanya KPU yang kemudian bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan ini. Seluruh peserta pemilihan, partai politik, pemerintah juga harus ikut berpartisipasi dalam rangka menciptakan pilkada yang sehat dan bermartabat. Pemilihan serentak di 270 daerah diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Setiap tahapan pemilihan diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Kesehatan, keselamatan menjadi yang utama. Gunakan hak pilihmu. Rabu, 9 Desember 2020. Hadirin yang berbahagia, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita memasuki segmen kedua dari debat publik calon Bupati Waikanan tahun 2020. Agar lebih semangat, kita kasih tepuk tangan lagi untuk para calon Bupati kita.
Bapak berdua, sebelum kita mulai acara ini, kita terlebih dahulu akan menampilkan profil dari para tim pakar yang sudah bersusah payah membuat soal untuk ditanyakan kepada para bapak sekalian. Berikut profilnya. Bagaimana? Baiklah, mungkin ada gangguan teknis. Kita lewati dulu mengenai profil para tim pakar. Pak Juprius dan Bapak Adipati, saya akan sampaikan dulu aturan main untuk segmen yang kedua ini. Segmen kedua adalah pendalaman visi dan misi. Di depan Bapak, ini ada fishbowl, di dalamnya ada 3 amplop. Amplop itu berisi pertanyaan yang telah dibuat oleh tim pakar sebelumnya. Nanti secara berurutan, para calon akan mengambil salah satu amplop, diserahkan kepada saya. Nanti saya akan bacakan amplop tersebut. Lalu secara bergiliran Bapak berdua menjawab pertanyaan yang sama. Ya, pertanyaan yang sama. Waktunya nanti masing-masing 3 menit. Bisa dipahami aturan mainnya? Untuk kesempatan pertama, Bapak Juprius, calon nomor urut 1, silakan mengambil 1 amplop. Boleh diacak-acak? Boleh? Ini, baik, saya terima. Ya, ini pertanyaan untuk 2 calon ya. Jadi mohon disimak, saya tidak akan mengulangi. Pertanyaannya, Waikanan merupakan kabupaten yang sedang berbenah menuju daerah yang lebih maju dan sejahtera. Pembangunan Waikanan tentu wajib didukung oleh profesionalisme para aparat ASN atau PNS di dalam pemerintahan. Apabila nanti terpilih sebagai Bupati Waikanan, bagaimana cara Anda meningkatkan profesionalisme ASN atau PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Waikanan? Serta upaya apa yang dilakukan untuk meredam kolusi dan nepotisme serta korupsi di dalam tubuh aparat pemerintahan demi memajukan Kabupaten Waikanan? Demikian pertanyaannya. Untuk kesempatan menjawab, pertama adalah Bapak Raden Adipati, calon nomor urut 2, waktunya 3 menit dimulai saat Anda bicara, silakan. Ya, saya pikir tentu yang pertama harus kita lakukan secara periodik penilaian kinerja individu daripada organisasi dan seluruh ASN yang ada di Waikanan. Dengan itu kita nanti akan memberikan rewards dan punishment, itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita akan menerapkan, jadi apapun yang kita lakukan, manusia itu bisa berubah-ubah. Tetapi apabila kita terapkan merata melalui sebuah sistem, oleh karena itu kita akan, bukan kita sebenarnya sudah berlangsung, ini sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi dalam manajemen pemerintahan, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan kepada masyarakat. Dalam menentukan para pejabat yang ada di Waikanan, dan itu sudah saya lakukan, kita lakukan dengan assessment. Kita berikan kepada Unila untuk melakukan assessment, kita akan melihat mampu atau tidak mampu, kemudian kita akan lihat bagaimana sosok calon pejabat kita ini. Setelah itu kita lakukan lelang-lelang kejabatan, kemudian bisa kita tempatkan di tempat-tempat yang memang pas sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian kita harus juga memastikan bahwa tidak ada jual beli jabatan dalam hal ini. Dan itu sudah saya lakukan selama saya jadi bupati. Selama ini saya tidak pernah
mengambil sesuatu dari sebuah jabatan. Dari mulai perangkat, dari mulai sekda sampai di jajaran ke bawah, kita lakukan memberikan jabatan itu hanya betul-betul berdasarkan kemampuan dan berdasarkan keahliannya. Mungkin dua hal itu yang kita bisa lakukan untuk menjaga profesionalisme ASN, kemudian tidak korupsi, kemudian yang lain tentu yang paling penting adalah sistem. Saya pikir itu. Masih cukup banyak sisa waktunya Pak Adipati. Ya, selain daripada itu mungkin kita perlu juga memastikan bahwa jenjang para ASN ini menjadi perhatian kita juga. Jadi mulai dari bawah, tingkat bawah sampai dengan tingkat atas ini kerjanya juga bisa bersinergi. Artinya mulai dari eselon 4, eselon 3, eselon 2 itu harus mampu bersinergi juga untuk menciptakan pelayanan publik yang baik. ASN yang baik, ASN yang bisa kita pilih dengan baik, tentu akan mempunyai implikasi terhadap pelayanan yang baik juga kepada masyarakat. Saya pikir itu, terima kasih. Masih ada 30 detik? Cukup. Cukup, terima kasih Pak Adipati. Untuk pertanyaan yang sama, sekarang giliran calon nomor urut 1, Bapak Juprius untuk menjawab. Waktu Bapak 3 menit dimulai saat Bapak bicara, silakan. Terima kasih. Pertama-tama kita harus membentuk atau mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN. Kedua, kita menempatkan daripada kepala-kepala dinas maupun struktur daripada pemerintahan itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan kita tidak ada dalam artian yang mau jual, lelang jabatan dan segalanya. Kita buat kanan di pemerintahannya sebagai contoh pemerintahan yang benar-benar bersih dan bebas daripada KKN. Terus kita lakukan lagi untuk membenahi, dan kita benahi nanti khususnya di pemerintahan, agar benar-benar yang menduduki sesuai dengan jabatan dan jabatan tersebut adalah benar-benar mempunyai kualitas sehingga ke bawahnya akan lebih baik. Masih ada waktu? Masih banyak Pak, 2 menit. Silakan Pak. Saya rasa cukup sekian karena sama aja. Intinya seperti itu aja. Kita Baik. bebaskan, kita bersihkan pemerintahan itu dari KKN dan nepotisme. Sehingga ke bawahnya akan lebih baik semuanya. Dan yang kedua, tadi saya bilang bahwa sesuai dengan tupoksi dari pemerintahan itu. Jangan sampai kita salah menempatkan di pemerintahan yang bersih, sehingga nanti ke bawahnya akan lebih baik. Terima kasih. Cukup Pak Juprius? Cukup. Baik, terima kasih. Sekarang kita ambil amplop yang berikutnya. Giliran Pak Adipati Surya, calon nomor 2, mengambil salah satu amplop. Terima kasih. Saya akan bacakan soal ini untuk 2 pasangan calon. Jadi mohon disimak. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat Waikanan pada tahun 2019 sebesar 29.515.000 per kapita per tahun. Angka ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Lampung yang sebesar Rp30.864 per kapita per tahun. Pertanyaannya, bagaimana upaya saudara jika terpilih sebagai bupati untuk mengejar ketertinggalan tersebut? Begitu pertanyaan Bapak, bisa dipahami. Giliran menjawabnya dimulai dari Bapak Juprius, calon nomor 1. Waktu Bapak 3 menit. Silakan. Jika saya terpilih, nanti saya akan membantu petani-petani kecil, saya akan membantu pengusaha-pengusaha kecil, sehingga tertinggalan ini bisa, walaupun tidak lebih, bisa menyamai daripada kabupaten-kabupaten lain. Ada lagi Pak, waktunya masih banyak Pak. Ya, saya nggak perlu banyak. Yang penting sudah jawab. Cukup? Cukup. Baik. Giliran berikutnya,
Calon nomor urut 2, Bapak Adipati, waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda bicara, silakan. Saya pikir tadi yang disebutkan adalah PDRB mungkin pendapatan. Nah, jadi memang benar sebagian besar penduduk Kabupaten Waikanan tahun 2019 ini bekerja di lapangan usaha pertanian 63%, kemudian industri pengolahan 9,8% dan jasa 26%. Kita kalau mau bicarain harus pakai data, agar kalau data itu bisa akurat kita bisa mengukurnya. Kemudian untuk meningkatkan PDB per kapita ini akan dilakukan upaya peningkatan produk mulai dari pertanian, industri, jasa, dan cara intensifikasi yang peningkatan produktivitas dan efektivifikasi yaitu perluasan areal. Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Yang pertama ini menata kembali peran fungsi penyuluh pertanian. Jadi penyuluh pertanian ini harus banyak turun, dia memberikan edukasi, memberikan pembelajaran, ya kan, mengarahkan para petani, ya, baik itu petani, kemudian usaha mikro, kemudian kelompok koperasi dan sebagainya, pelaku-pelaku industri. Jadi kita harus lebih penyuluh pertanian harus kita dorong untuk kembali lebih banyak lagi turun ke bawah menyapa para kelompok-kelompok usaha tadi. Kemudian yang kedua pengembangan pertanian, ini ada pengembangan kawasan pertanian. Pengembangan kawasan pertanian ini maksudnya perkebunan, peternakan, perikanan yang bersinergi. Tapi kita buat bersinergi dari hilir ke hulu ini, dari hulu ke hilir ini kita buat sinergi. Sinergi dengan industri pengolahannya. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang kedua, yang ketiga kita mendorong area layanan daerah irigasi. Kita ada irigasi Waiumpu, kita ada suplesi Waibesai, kemudian ada daerah irigasi Komering. Nah ini kita harus didorong untuk supaya indeks pertanaman padi itu bisa meningkat. Jadi kita berharap bahwa nanti di beberapa tempat-tempat ini tadi yang saya sebutkan tadi ini padinya bisa meningkat. Tentunya dengan perbaikan irigasi, ya kan, supaya irigasi itu airnya bisa sampai. Kemudian mengalihkan fungsi lagi yang tadinya fungsi lahan itu tadinya mungkin tadinya sawah, kemudian tidak dialiri air, kemudian berdiri pohon karet dan sebagainya, itu kita bisa kembalikan lagi untuk persawahan misalnya. Kemudian pembangunan pemeliharaan akses jalan dan jembatan menuju kawasan-kawasan yang memang menjadi komoditas unggulan kita agar mudah mengembalikan mudah mengeluarkan hasil-hasil pertanian. Yang keempat tentu dengan kerjasama antar kampung dengan pihak ketiga. Ya, kampung dengan kita harus bekerja untuk mengembangkan komoditas unggulan, industri mikro, industri makro, yang kecil, industri yang sedang, itu terus kita kembangkan dengan cara bekerja sama juga dengan kampung, karena kampung ini mempunyai dana desa yang bisa terus juga kita kembangkan untuk menjadikan mungkin satu kampung, satu produk yang bisa untuk nanti dikembangkan sehingga masyarakat bisa mendapatkan pendapatan. Saya pikir itu. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Adipati? Cukup. Ya. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk calon-calon bupati kita. Hadirin sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, para calon bupati, segmen 2 sudah kita lewati dengan selamat. Kita akan jeda sejenak untuk beranjak kepada segmen ketiga. Jangan kemana-mana, tetap di debat publik calon bupati Waikanan tahun 2020. Enggak, nanti pemilihan serentak itu kapan? 9 Oktober apa Desember sih? 9 Desember. Sudah tahu belum tanggal berapa nanti pencoblosan 2020? Desember tanggal 9 ya? Terus sebutkan 3 hal yang berbeda pencoblosan di saat pandemi sama pencoblosan sebelumnya. Yang pasti selama pandemi ini diperhatikan ya, dari pas datang cuci tangan, terus jaga jarak, terus pakai hand sanitizer, sama untuk tanda tangannya itu kita pakai sarung tangan. Enggak, nanti pemilihan serentak itu kapan? 9 Oktober apa Desember sih? 9 Desember. Sudah tahu belum tanggal berapa nanti pencoblosan 2020? Desember tanggal 9 ya? Terus sebutkan 3 hal yang berbeda pencoblosan di saat pandemi sama pencoblosan sebelumnya. Yang pasti selama pandemi ini diperhatikan ya, dari pas datang cuci tangan, terus jaga jarak, terus pakai hand sanitizer, sama untuk tanda tangannya itu kita pakai sarung tangan.
Hadirin yang berbahagia, para pemirsa, dimanapun Anda berada, para calon Bupati Waikanan yang saya hormati. Tidak terasa kita sudah setengah jalan, kita memasuki segmen ketiga dari acara debat kita pada malam hari ini. Pada segmen ketiga ini masih pendalaman visi dan misi, tapi aturan mainnya agak sedikit berbeda. Bapak nanti secara bergiliran akan mengambil juga salah satu amplop, isinya adalah pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim pakar. Bedanya adalah nanti salah satu calon akan mengambil satu amplop, diserahkan kepada saya, nanti saya bacakan, lalu calon yang mengambil amplop akan menjawab, calon yang lain menanggapi jawabannya. Jadi bukan menjawab pertanyaan yang sama, tapi menanggapi jawaban salah satu calon. Seperti itu Pak aturan mainnya, semoga bisa dipahami. Kita akan mulai dari calon nomor 2, Bapak Adipati, silakan ambil salah satu amplop. Ini nanti pertanyaannya untuk Pak Adipati. Baik. Ini pertanyaan untuk Bapak Adipati, mohon Bapak simak. Permasalahan pembangunan di Waikanan tentu saja beragam dan kompleks. Salah satunya adalah permasalahan sosial kemasyarakatan seperti kemiskinan, pengangguran, kaum marginal pinggiran, anak terlantar, kaum jompo, dan lainnya. Bagaimana dan apa upaya saudara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum marginal di Kabupaten Waikanan? Itu pertanyaannya. Pak Adipati bisa menjawab selama 3 menit, siap? Silakan. Ya, ini bicara soal mungkin tentang kemiskinan. Jadi kemiskinan Waikanan ini kita lakukan dengan beberapa upaya mengentaskan kemiskinan. Yang pertama, mengoptimalkan pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial. Waikanan ini sudah punya data itu. Data itu by name, by address. Jadi kita sudah tahu di kampung mana, berapa yang miskin, siapa yang miskin, alamatnya di mana jelas. Nah, dengan itu kita bisa melakukan pemetaan terhadap kebutuhan masyarakat itu. Jadi yang miskin itu, miskinnya kenapa? Itu kita bisa tahu. Sehingga kita bisa melakukan memberikan bantuan itu dengan tepat. Yang ketiga tentu ini juga masih ada bantuan juga yang diberikan pada masyarakat miskin dari fasilitas untuk mendapatkan KIP, BPNT, PKH, BST dan sebagainya. Kemudian kita meningkatkan masyarakat miskin itu dengan melakukan pemberdayaan melalui yang pertama itu adalah untuk petani yang memiliki lahan, kita lakukan pendampingan penyuluhan seperti saya sampaikan tadi. Kita dampingi, kita berikan penyuluhan supaya mungkin dia bisa bercocok tanam dengan baik, supaya dia bisa bekerja dengan baik sehingga menghasilkan hasil yang lebih daripada sebelumnya. Untuk yang tidak mempunyai buruh tani, yang tidak mempunyai misalnya lahan, cukup lahan, maka dia kita dorong untuk diberikan pelatihan-pelatihan untuk bisa membuat semacam industri kecil ya, misalnya keripik singkong ya dan sebagainya, sehingga semua masyarakat yang tadinya tidak mendapatkan memiliki pendapatan bisa memiliki pendapatan. Saya pikir itu. Masih banyak waktu, Pak. Cukup saya pikir. Oke, terima kasih Pak Adipati. Ya. Bapak Juprius, Anda sudah mendengar jawaban Pak Adipati, maka Anda punya giliran sekarang untuk menanggapi jawaban tersebut. Waktu Bapak untuk menanggapi jawaban Pak Adipati, 2 menit, dimulai saat Anda bicara. Silakan. Perlu saya tanggapi bahwa masyarakat kecil itu harus kita bantu. Dalam artian kita harus mengerti, karena daerah kita, daerah pertanian, maka kita harus perbaiki dulu pertanian itu. Apabila pertanian itu baik di suatu desa, maka desa itu akan baik. Jadi benar-benar kita perhatikan di bidang pertaniannya, sehingga desa itu akan lebih baik dan para penganggur, para yang tidak mempunyai penghasilan, kita bikinkan pekerjaan supaya bisa mendapat penghasilan yang baik. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Cukup. Cukup. Boleh tepuk tangan untuk para kandidat bupati kita. Sekarang gantian.
Bapak Juprius, calon nomor 1, silakan ambil satu amplop. Ini pertanyaan untuk Bapak, nanti Bapak jawab, lalu Pak Adipati yang menanggapi. Baik, terima kasih. Mohon disimak Bapak Juprius. Sesuai misi 6, mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel. Maksudnya misi Bapak saya tadi yang sudah disampaikan. Bagaimana strategi saudara untuk meningkatkan peranan kaum perempuan dan golongan difabel dalam pembangunan sosial apabila terpilih sebagai Bupati Waikanan? Itu pertanyaan Bapak. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai dari Anda bicara. Silakan. Kita berupaya untuk mewujudkan Kabupaten Waikanan yang peduli terhadap perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel melalui berbagai bantuan sosial baik yang bersumber dari dana APBN, APBD maupun bantuan-bantuan lain. Bantuan-bantuan sosial tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak yang dilaksanakan secara terorganisir, sistematis dan profesional terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus untuk keberlangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi, peningkatan kapasitas lembaga, penyediaan layanan dalam perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel untuk memberikan perlindungan terhadap kekerasan, pendampingan hukum, serta aksesibilitas, meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan, pelayanan, pemberdayaan perempuan, korban kekerasan dan TPPO, tindak pidana perdagangan orang, meningkatkan kesejahteraan gender dalam pembangunan, meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Terima kasih. Masih banyak sisa waktunya Pak Juprius? Sudah cukup. Cukup? Baik, terima kasih. Bapak Adipati Surya, Anda sudah mendengar jawaban Pak Juprius. Anda punya kesempatan untuk menanggapi, waktunya 2 menit dimulai saat Anda bicara. Silakan. Kalau saya pikir soal perlindungan terhadap anak itu nggak perlu terlalu dijelaskan, tetapi Kabupaten Waikanan hari ini sudah menjadi sebuah kabupaten layak anak. Dan itu merupakan predikat yang diberikan pemerintah pusat kepada kita. Artinya bicara soal perlindungan anak kita sudah jalankan. Mulai dari mungkin perlindungan terhadap anak, pengedukasi kepada masyarakat. Yang belum saya lihat mungkin dari Pak Juprius adalah melakukan pelatihan-pelatihan. Disabilitas ini atau anak-anak ini, disabilitas ini nggak cuma hanya perlu kita berikan bantuan saya pikir. Kalau hanya kita berikan bantuan tentu mungkin kurang tepat juga. Tetapi kita lakukan juga dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan agar anak-anak kaum disabilitas ini mampu juga mandiri. Kemudian mungkin bisa kita masukkan juga di sektor-sektor lain misalnya, seperti di Waikanan ini ada persatuan atlet khusus kaum disabilitas. Itu kita bentuk di Waikanan ini, kemudian ternyata berprestasi. Ada yang saya kalau tidak salah tingkat nasional bahkan, perenang kalau tidak salah, itu kaum disabilitas. Nah ini harus kita support. Kita support melalui apa? Kita siapkan anggarannya. Di Kabupaten Waikanan kita siapkan anggaran khusus untuk memberikan anggaran kepada kelompok-kelompok disabilitas. Anggaran ini bentuknya bukan bentuk bantuan uang, tetapi lebih kepada mendorong mereka untuk berkreativitas sesuai dengan bidang dan kemampuannya mereka masing-masing. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Adipati? Cukup. Terima kasih. Berada para kandidat Bupati Waikanan tahun 2020. Tidak terasa, kita sudah memasuki segmen keempat dari debat publik kita pada malam hari ini. Agar lebih semangat, mohon kasih tepuk tangan untuk para calon bupati kita. Bapak calon nomor urut 1, Bapak calon nomor urut 2, ini adalah segmen tanya jawab. Ini debatnya Pak. Jadi siapkan pertanyaan terbaik, siapkan jawaban terbaik. Nanti saya akan pandu saling bergantian bertanya. Untuk kesempatan pertama, Bapak calon nomor urut 1 bertanya ke calon nomor urut 2. Waktu bertanyanya adalah 1 menit. Saya ingatkan untuk segmen keempat, tema kita adalah meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Nanti di segmen berikutnya, di tema yang kedua. Jadi tema untuk segmen keempat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Juprius, Anda siap? Siap. Anda punya waktu 1 menit untuk bertanya kepada Bapak Raden Adipati. Silakan. Saudaraku Raden Adipati, saya akan bertanya. Kesejahteraan masyarakat masih banyak yang belum bisa terpenuhi, namun Anda telah membangun suatu rumah sakit yang begitu besar, begitu mewah, sedangkan rumah sakit yang ada masih layak untuk kita pakai. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, cukup Pak? Cukup. Baik, Pak Adipati sudah mendengar pertanyaannya. Anda punya waktu 2 menit untuk menjawab. Silakan. Ya, jadi rumah sakit yang lama itu sudah tidak mungkin lagi untuk bisa dikembangkan. Karena kita mau menyiapkan cukup banyak fasilitas. Saya ingin rumah sakit kita itu bisa betul-betul baik. Sehingga saya memutuskan untuk membuat rumah sakit yang baru. Gedungnya yang baru. Rumah sakit yang lama pun, bekas gedung rumah sakit yang lama pun, itu nanti tidak akan kita sia-siakan. Hari ini ditunggu oleh Kecamatan Umpus Mengu untuk sementara. Dan nanti mungkin akan kita jadikan BLK dan sebagainya. Saya perlu kasih tahu, perbedaan rumah sakit yang lama dengan yang baru, bukan hanya gedungnya saja. Rumah sakit sekarang Jenderal Abidin Pagar Alam, itu sudah memiliki 13 dokter spesialis hari ini. Kemudian jangan lupa, di rumah sakit itu sudah bisa juga cuci darah. Cuci darah itu baru bisa dilakukan di rumah sakit Jenderal Abidin Pagar Alam. Bahkan seputaran Martapura, Bukit Kemuning, karena cuci darah dari Waikanan itu harus ke Bandar Lampung. Biaya 500.000 cukup banyak. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan cuci mata. Ya, maksudnya operasi mata. Sehingga mata, katarak, segala macam bisa dilakukan di Waikanan. Kemudian yang ketiga, sekarang kita sudah punya, bisa menyimpan menampung donor darah, hemodialisa. Jadi darah-darah yang diambil donor darah sudah bisa kita tampung. Gunanya untuk apa? Kalau ada kejadian-kejadian, misalnya melahirkan membutuhkan darah, kecelakaan yang mengeluarkan cukup darah banyak, kita mempunyai ketersediaan darah. Jadi bukan hanya gedungnya saja, jangan dilihat dari gedungnya, tapi kita juga menyiapkan fasilitasnya. Dan saya pastikan bahwa fasilitas rumah sakit hari ini itu lebih baik daripada 5 tahun yang lalu. Dari mulai gedung, melakukan juga program-programnya. Jadi pelayanan kesehatannya, penyiapan sarana prasarananya, penyiapan dokternya, dan sebagainya. Saya pikir itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adipati. Bapak Juprius sudah mendengar jawaban Pak Adipati. Giliran Anda untuk menanggapi kembali jawaban itu. Waktu Anda 2 menit, silakan dimulai dari Anda bicara. Ya, menurut saya itu belum layak untuk kita buat karena masih banyak untuk penggunaan dana-dana untuk yang lain. Seperti saya lihat juga itu rumah dinas itu dirobohkan. Juga saya lihat langsung, kita semua pada tahu bahwa rumah dinas itu dirobohkan, diganti. Namun kalau saya bupatinya tidak akan saya lakukan itu. Kalau kita memang mau bikin rumah baru, ya kita bikin rumah baru. Itu mungkin kita taruh untuk perpustakaan, kan mubazir hilang. Sedangkan kita mendirikannya juga pada bupati yang lama, Taman Nuri, itu seluruh orang-orang adat dikumpulkan. Bahwa tiangnya itu, karena kita terdiri dari 5 kebuayan, maka tiang 5 itu adalah tanda-tanda daripada 5 kebuayan. Terima kasih. Masih ada waktu Pak? Cukup banyak? Selesai. Cukup, baik. Terima kasih. Pak Adipati sudah mendengar tanggapan kembali dari Pak Juprius. Anda punya 1 menit Pak untuk menanggapi kembali. Silakan. Ya, itu saya pikir juga hanya sebuah retorika juga yang bisa disampaikan. Bagi saya, ke rumah dinas, rumah sakit, kemudian gedung perkantoran, itu simbol dari sebuah kabupaten. Nah, jadi kita juga harus bagus lah. Saya kalau mau cerita bagaimana saya nunggu rumah dinas itu kan nggak enak. Nggak tepat waktunya. Jadi layak rumah dinas itu tidak layak untuk ditunggu seorang bupati. Sehingga kita melakukan perubahan lah. Selama ini kalau kita lakukan tembel sana, tembel sini, habis juga uangnya banyak. Gitu loh. Lebih baik kita bangunkan aja
sekaligus jadi rumah di sana. Dan nilai manfaatnya juga banyak, bukan cuma hanya buat saya, dan itu bukan rumah saya. Itu rumah seluruh rakyat Waikanan. Rakyat Waikanan bisa datang, kemudian bisa minap di sana, bisa makan di sana. Saya juga kan paling nunggu 5 tahun lagi kalau saya jadi bupati lagi. Jadi setelah itu juga ditunggu oleh masyarakat. Jadi tidak ada benefitnya juga sebenarnya buat saya. Saya pikir itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adipati. Boleh tepuk tangan lagi untuk para kandidat. Biar semangat ini. Sekarang gantian. Waktunya Pak Adipati, calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon nomor urut 1. Siapkan pertanyaannya. Anda punya waktu 1 menit. Dimulai dari saat Anda bicara, silakan. Pak Juprius yang saya hormati, untuk mengukur keberhasilan seorang kepala daerah, itu diukur dari IPM. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara Pak Juprius untuk meningkatkan IPM? Terima kasih. Baik, Ya. sebentar Pak, tahan Pak. Baik, sudah didengar pertanyaan dari Pak Adipati. Bapak bisa menanggapi selama 2 menit. Dimulai saat Anda bicara, silakan. Untuk menanggapi IPM ini sangat mudah bagi saya. Kita ada 3 contoh, ya, Bupati yang terdahulu, Tamanuri, Bustami, ya, terus ponakan kita juga Adipati. Semua program mereka yang bagus akan saya turuti dan yang salah akan saya perbaiki sehingga Waikanan ke depan akan lebih baik. Cukup. Masih banyak Pak waktunya. Cukup. Cukup, baik. Terima kasih. Sekarang Pak Adipati sudah mendengar jawaban dari Pak Juprius. Anda punya waktu 2 menit untuk menanggapi kembali. Silakan. Saya hanya ingin menyebutkan 3 indikator IPM saja. Tiga indikator IPM ini menjadi tolak ukur keberhasilan seorang pemimpin. Yang pertama yaitu kesehatan. Kesehatan ini akan berkaitan dengan angka harapan hidup. Tahun 2016, sekali lagi saya menyampaikan data. Tahun 2016 68,58, meningkat tahun 2019 69,27. Upaya yang sudah kita lakukan yaitu kita terdapat 6 puskesmas dengan akreditasi utama, 11 puskesmas kategori akreditasi madya, 2 puskesmas. Kemudian rumah sakit umum daerah kita revitalisasi. Kemudian kita telah melaksanakan Open Division Free atau ODF dengan meraih penghargaan sanitasi total berbasis masyarakat STBM Award. Hanya kita dan Pringsewu yang mendapatkan STBM Award untuk bebas buang air besar sembarangan. Dan hanya saya yang mendapatkan STBM Award. Bupati Pringsewu tidak mendapatkan itu. Kemudian peringkat tertinggi Kabupaten Sehat. Di Indonesia ini Kabupaten Sehat termasuk di Lampung itu kita Waikanan. Hebatnya Waikanan lagi adalah hebat masyarakat Waikanan ini adalah nilai tertinggi untuk Kabupaten Sehat se-Indonesia itu adalah Kabupaten Waikanan. Provinsi sehat tertinggi di Indonesia, Sulawesi Selatan. Kota sehat tertinggi di Indonesia, itu adalah Tonggerang. Jadi kita ini sudah nggak bersanding lagi dengan kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung, tapi kita sudah bersanding di tingkat nasional. Ini bidang kesehatan. Kemudian di bidang pendidikan, tentu kita akan mengejar angka rata-rata ramah sekolah, yang 7,33 2016 dan 7,39. Kemudian yang terakhir kemiskinan ini dengan beberapa program, mungkin dengan bantuan, kemudian pelatihan dan pelatihan kepada masyarakat miskin, kemudian pemberian bantuan-bantuan itu juga ada dari pusat. Dan jangan lupa bahwa angka kemiskinan pada tahun 2015 14,61, kemudian menurun 13,07 pada tahun 2019. Ini tolak ukur angka kemiskinan di Waikanan ini turun. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Raden Adipati. Bapak Juprius sudah mendengar dan Anda punya waktu 1 menit untuk menanggapi kembali. Silakan. Memang kita